Sahabat forum yang luar biasa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Bung Pidato di acara PhD 4K Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Masih ingat kodok hijau namanya Kermit? Kermit, KRMT. Gimana Mas Kermit? Iya, Mas. Ya. Kalau kodok hijau biasanya cerdas nih Mas. Aku kaget ya beliin kodok hijau. Kenapa kodok hijau kan Kermit? Bukan, kan beredar gambar di mana-mana. Apa itu? Ada kodok Solo makan macan Asia. Oh. Tapi itu bukan kodok hijau itu. Bukan kodok hijau. Kok kodok nggak hijau? Biasanya ada yang coklat juga Ada kodok. coklat. Tapi kan beracun tuh kodok hijau. Iya, itu beracun banget itu. Yang di Solo itu. Jadi Ya. belakangan ini kita diramaikan dengan gerakan netizen lagi nih. Luar biasa. Karena ini kepalanya Badan Intelijen Netizen ini ternyata ya memang masyarakat itu semakin cerdas, semakin cepat dapat informasi, semakin kemudian juga kritis. Pasti. Dan kayaknya susah ngebendung ya. Dan jangan dilawan justru dengan tindakan-tindakan konyol atau yang bodoh. Bayar misalnya. Dilawan dengan didatangi itu memang cyber. ada tuh Mas, didatangi. Kan dia langsung minta. Iya kan diakui oleh Polda Jateng kan gitu bahwa ada anggotanya mendatangi si Ovi sama si A itu untuk kemudian mereka tiba-tiba bikin klarifikasi dan take down. Dan sayangnya Mas, bukan hanya itu yang kita sesalkan. Mereka tampaknya quote and quote ya gitu dipaksain untuk kemudian menanggalkan atributnya. Mereka kan biasanya pakai balaklava. Iya. Balaklava itu khasnya mereka. Balaklava itu penutup kepala supaya nggak kelihatan. Supaya kelihatan, tapi itu kan inspirasinya memang dari perang balaklava di Eropa Timur. Betul. Ya, ketika tahun 1850-an lah. Antara waktu itu Crimea kalau nggak salah. Crimea itu sekarang ya Ukraina gitu. Ya, itu. Jadi mereka supaya terhindar dari hawa dingin, ya mereka pakai itu. Gitu. Itu kan ciri khas mereka. Mereka tampil di panggung, bahkan ketika mereka 2 tahun yang lalu mengeluarkan albumnya, ya Gelap Gempita. Jadi gelap tapi gempita. Nah, iya. Dugem dong. Iya, cocok dengan yang sekarang kan. Kalau yang sekarang Indonesia gelap. Tapi gelap gulita. Nah, mereka ngeluarin itu dan di salah satu lagunya itu kan memang ada yang sangat viral. Ini terus terang aja, saya juga awalnya tidak terlalu ngeh dengan sering dengar lagu itu, tapi tidak terlalu ngeh. Terakhir kok banget ya, dinyanyikan sama adik-adik di lapangan gitu. Dan ternyata setelah dinyanyikan kok malah ada klarifikasi dari si Ovi sama si A itu akhirnya malah tambah kenceng. Tambah. Ini kan mengingatkan kita Mas pada kasus Barbara Streisand. Artis Barbara Streisand. Dulu kan dia itu sempat protes. Berarti umur beda sama saya. Kelihatan saya udah lupa Barbara Streisand. Kelihatan umurnya ya. Iya. Kita kalau umurnya udah senior gitu mungkin juga boleh lupa. Hari-hari ini kita ngobrol nih juga ada artis lain yang juga meninggal. Entah Mas masih ngeh atau enggak? Roberta Flack. Roberta Flack tahu, tapi nggak ngeh. Meninggal kan? Iya. Tepat di hari ketika kita ngobrol nih kalau tayang 1-2 hari berbeda. Itu kan usianya juga menunjukkan usia kita gitu kan. Udah 80 sekian, 90-an. Nah, kembali ke Barbara Streisand tadi. Jadi dia itu sempat punya sebuah villa gitu ya di lereng gitu ya, yang kemudian terpotret oleh ketika ada pendokumentasian untuk sebuah peta gitu. Nah, ketika dipotret, dia kemudian protes karena terlanggar privasinya. Gara-gara dia protes, masyarakat penasaran kan, kepo kan. Mana ini Nah, ini juga. Jadi kelakuan aparat kemarin yang itu kemudian malah saya sulit untuk mengatakan dia tidak diminta untuk membuat klarifikasi ya. Karena nggak mungkin dia tiba-tiba terus mengunggah klarifikasi kemudian menyatakan itu di take down dari semua platform gitu. Untung Mas, kalau ini untung. Untung menurut saya TB1 atau Pak Kapolri itu cepat ambil situasi ya gitu. Jadi dia juga mungkin baca-baca tulisan-tulisan yang ada gitu. Saya kan termasuk menuliskan juga gitu. Jadi kalau treatmentnya itu kemudian dilakukan sama seperti yang dilakukan sebelumnya terhadap Ovi itu, kan treatment sebelumnya itu malah justru maaf ini bahasanya mungkin nggak ada yang lebih sopan ya, quote and quote menelanjangi gitu ya, atau
doxing, ya gitu kan. Si Ovi itu kan sempat di doxing. Dia dipecat dari guru, kemudian dia ngajar di sekolah ini, kemudian keluarganya gini, itu kan menurut saya kan nggak bagus lah kayak gitu. Itu membuka aib ya. Justru ya membuka aib terhadap korban. Ini justru akan membuat netizen makin garang kan gitu. Dan terbukti kan kalau di video-video sekarang kan hampir di setiap demo malah lagunya bayar itu malah dinyanyikan gitu loh. Kan kasihan yang ada di lapangan juga. Ya kan, policy dari petinggi yang mungkin nggak ngerti bagaimana cara melakukan komunikasi media. Tapi yang di bawahnya kan anggota-anggota yang ada di lapangan kan anak-anak muda yang mungkin ya bentrok juga kan. Nah, untung Kapolri kan cepat juga. Jadi dia terima, mungkin saya juga menyarankan. Ya, dulu kan juga pernah kejadian kan, ketika ada kasus judi ari, judi online itu, ya. Terus kan ada juga yang sempat Gunawan Satbor waktu itu. Nah itu kan yang sempat dia memang terindikasi mempromosikan kan? Iya. Cuman kan konon kan dia nggak terlalu ngerti, karena kan dia ditumpangi dalam tayangannya. Di TikToknya kan dia ditumpangin. Tapi bahwa dia menari-nari itu kemudian menghasilkan duit kan itu fakta yang dia terima kan. Nah, tapi kan akhirnya dia kan sempat ditangkap oleh kepolisian. Tapi kan menimbulkan orang marah kan gitu. Akhirnya dia kan malah jadikan duta untuk judi online kan. Jadi menurut saya Sukatani ini bagus juga kalau dia misalnya jadikan duta lagu rakyat gitu. Nah, Kapolri kemarin juga konon sudah nawarin juga dia untuk jadi duta Polri. Cuman sebenarnya bukan itu Mas yang ya duta Polri oke. Tapi apa yang dinyanyikan oleh Sukatani itulah yang harusnya ditertibkan. Iya kan? Ya sebetulnya gini, saya cucunya polisi juga, Mas. Artinya kan sebetulnya kan ini kan kritik rakyat terhadap situasi yang mereka sebenarnya ngelihat secara real gitu di lapangan. Kita percaya bahwa tidak semua polisi seperti itu. Oknum. Tapi kan nyanyian-nyanyian rakyat seperti ini harus didengarkan gitu. Dan ini harus menjadikan otokoreksi ya ke dalam lembaga Polri itu itulah sendiri Mas, gitu. Kenapa aku menghadapi Mas Pempis sekarang itu dengan baju ini. Baju itu selalu ada artinya. Ini setiap saya ini ada bajunya. Ada bajunya. Ini bajunya slang. Ini penghargaan untuk teman-teman ini baju dari slang di Gang Potlot itu. Ya karena apa? Slang itu termasuk yang sering menyuarakan demokrasi. Dan dia pernah juga ngalami kejadian seperti Sukatani ini. Apa itu Mas? Obsesi jalanan. Dulu dia punya lagu Obsesi Jalanan. Itu yang menurut dilarang itu. Dilarang. Sama zaman Pak Harto waktu itu. Enggak, sesudahnya. Zaman reformasi, tapi saya agak lupa zaman. Tapi kayaknya jangan bosnya Mas. Enggak. Sebelumnya. Enggak bercanda. SBY kayaknya enggak pernah ngelarang-larang. Iya. Nah, jadi sebentar saya potong. Iwan Fals juga melejitnya kan Bento itu Bento sama Bongkar kan itu top banget itu zaman Pak Harto kan malah jadi orang jadi ikon dan lagu wajib bagi kalau kita demo sekarang kan sampai sekarang kan Bongkar gitu kan masih ada. Nah sama dengan lagu Sukatani ini bayar gitu. Nah jadi sebenarnya hakikat dari lagu ini saya setuju Mas, kita mengatakan bahwa itu oknum. Tapi kalau oknumnya kemudian tidak disentil dengan lagu ini, ya kan ya itu apa kejadian kan katanya kalau ada orang kehilangan kambing, terus kalau lapor malah jadi kehilangan sapi, kan nggak tahu kambingnya beranak jadi sapi atau apa. Waduh. Tapi kan artinya itu harus ditindaklanjuti gitu. Apa yang ada dalam lagu. Dan kalau lihat dari lirik lagu itu, syair lagu itu kan juga liriknya bagus dan syairnya menarik itu kan memang ya harusnya itu tidak terjadi. Masa untuk masuk ke institusi itu harus juga bayar sih? Gitu kan. Asal jangan jadi folk song. Kalau udah jadi folk song, jadi lagu rakyat, jadi kayak membudaya gitu. Itu jadi mengerikan sekali gitu ya. Itu memang jadi persoalan. Sebenarnya kalau jadi lagu rakyat, itu kita kalau tarik sejarah yang lebih lama, ada lagi Mas. Kalau kita ingat peristiwa akhirnya zaman mana? Bung Karno. Ya. Itu kan juga sempat lagu yang sebenarnya itu lagu rakyat, lagu untuk masyarakat pertanian, ya bukan Sukatani tapi petani beneran, lagu untuk menanam padi,
namanya Genjer. Oh, tapi jadi G30S. Ya, 30S kan konon lagu Genjer itu dilarang oleh Pak Harto. Itu kan gara-gara dinyanyikan pada saat peristiwa G30S. Padahal lagu itu kalau dengerin lagunya yang dinyanyikan oleh Bing Slamet waktu itu, ya sama I Suryani kalau nggak salah. Itu kan sebenarnya lagu untuk orang menanam padi. Jadi kadang-kadang memang makna dari lagu itu juga bisa bergeser atau bisa berubah. Ya, tapi lagu yang bergeser menjadi bagus juga ada, Mas. Keroncong kan ada juga. Keroncong Terang Bulan diminta oleh Malaysia. Jadi lagu betul, kebangsaannya Malaysia. Negaraku. Itu kan lagu Indonesia itu. Resmi itu akhirnya diberikan oleh Bung Karno kepada Malaysia. Ya, jadi ya memang Malaysia suka nggak punya ide sih. Tapi artinya lagu itu menarik dan di luar teman-teman netizen banyak juga yang melarang ya gitu. Konten malah juga mention ke saya, Mas jangan dong, masa lagu itu malah jadikan Sukatani malah jadikan duta Polri, gitu loh. Itu kan sama aja jebakan Batman bagi mereka untuk nggak berkreasi. Sebenarnya plus minus ya. Kalau mereka misalnya justru Polri menggunakan itu, kita kan selalu ambil positifnya. Polri menggunakan Sukatani sebagai duta dan mereka tetap bisa menyuarakan itu, kan bagus. Dikasih kebebasan, kan jadi bagus. Self kritik, gitu. Jadi artinya gitu. Dua-duanya itu namanya win-win solution kan. Gitu. Tapi kalau kemudian seperti kemarin ya kasus Treason tadi terjadi gitu. Jadi justru ketika dilarang, ya sama dengan kita punya api, tapi mau dituang pakai air, salah nuangnya pakai bensin. Nah, itulah yang terjadi. Aduh, itu baru satu. Mas. Yang lainnya kita kemarin juga banyak ya istilahnya begini, istilahnya ada yang menyuarakan dan tertulis kan, apa tuh namanya tuh istilahnya graffiti itu ya. Oh iya, Adili. Adili siapa ya? Adili jelas. Tapi bukan katak kan Adili. Oh bukan. Daripada kita susah-susah, sebutin aja Mas. Ya, gitu? Adili Jokowi kan, gitu kan. Lah, kok bisa dapat? Ampun. Biasanya dipakai di sini, Mas. Oh, gitu. Cuman biar nanti muncul sesaat, buat judul nggak apa, tapi kita ngobrol, kita lepas aja. Supaya lebih enak lah ya. Supaya lebih enak. Mosok podcast apa gini, emang mau demo? Nanti takut turun, ketutupan. Enggak, soalnya kalau ketutupan bahaya jadi Indonesia gelap nanti. Betul. Soalnya kalau mau demo dari tempat ini dekat kok, Mas. Ya kan? Kan tinggal ke selatan dikit, tinggal di Padang. Ini kan? Adil Jawa. Iya. Itu kan banyak sekali dan itu nggak ada yang ngedrive ya. Oh, nggak ada. Benar-benar spontan dari rakyat gitu kan. Nah, terus kemudian mohon maaf nih, presiden kemudian mencoba saya nggak tahu lah. Tapi seolah-olah menetralisir ini dengan bahwa Pak Jokowi itu banyak prestasinya juga gitu dan lain-lain. Nah, ini mirip dengan yang kita bicarain di depan tadi, Mas. Kalau mismatch atau kemudian menjadi miskom, awalnya mismatch ya nggak cocok, tapi kemudian menjadi miskomunikasi ya kayak gitu. Jadi justru malah ketika rakyat itu pada berteriak adili Jokowi, kenapa kemudian presiden dalam salah satu hari ulang tahun partai malah berteriak malah menyanyikan. Wah, itu jadinya kan rakyat kaget Mas gitu, masyarakat kemudian berontak gitu. Nah, jadi ini yang memang kalau menurut saya mirip kejadiannya kalau tim komunikasi presiden tidak kemudian sadar bahwa tidak, dan kemudian bukan meluruskan, karena kalau kemudian meluruskan atau memberi masukan lah, yang benar itu memberi masukan. Karena kalau meluruskan udah kejadian dan seolah-olah malah menyalahkan presiden, dan itu jelek. Berkali-kali kan kalau saya lihat Hasan Nasbi maupun dengan timnya itu kan sering malah, maaf ini istilahnya, malah nyebokin bukan hanya Pak Prabowo, tapi juga wakilnya, yang tindakannya yang sering tidak pas, tapi kan kesannya malah jadi buruk gitu loh. Jadi kesannya, oh itu salah berarti yang dilakukan. Memang sering sih, kalau wakilnya kan memang sering salah, Mas. Ya kan, jadi dia sering kemudian malah harus dibenerin, dicebokin oleh timnya, dan kemudian dibenarkan masyarakat. Dan itu kan kesan dari masyarakat kan kurang
kurang bagus gitu lah. Ya biasanya terbalik ya, harusnya juru bicara itu yang banyak salah, presiden yang membetulkan. Itu harusnya begitu. Tapi kan yang ini berarti ada kelihatannya ada hubungan yang kurang dekat apa bagaimana tuh Mas? Memang nggak nyambung. Nggak nyambung. Karena kalau saya lihat ya terus terang aja. Berarti nggak cocok dong Hasan Nasbi situ ya? Sangat tidak cocok. Ini objektif kalau saya nilai ya. Jadi artinya gini. Dulu jubir-jubir presiden itu terlihat dekat dengan presidennya. Ya artinya memang tidak hanya sekedar ngerti isu, tapi juga secara psikologis tapi, tahu ya. Yang saya lihat dalam beberapa kali kunjungan misalnya, Pak Prabowo ke luar negeri, ikutkah dia? Nggak pernah kan? Jadi dia nggak ikut. Sehingga kalau saya nilai, baik itu Hasan Nasbinya sendiri maupun anggotanya, ya gitu kan banyak tuh jubirnya, ya kan? Gitu. Ada bahkan dulu pengamat komunikasi, ada yang dari research, ada yang mantan penyiar TV, ya kan? Mungkin kalau keluar negeri nggak bisa bahasa Inggris atau gimana? Kalau kurang paham kan percuma juga diajak gitu. Lah kan ada Google Translate, ya kan? Gampang lah gitu. Zaman gini gitu. Gini gitu loh. Kalau misal, kan nggak bisa ngetik, kan nggak bisa ngetik juga. Tinggal kasih mikrofon, ngomong, udah langsung keluar tuh ya. Iya, nah artinya. Captionnya keluar. Betul. Artinya kan tidak harus dia itu menerjemahkan sendiri. Kalau menerjemahkan sendiri pasti salah. Iya kan gitu. Jadi artinya seperti kemarin kejadian yang ada di hari ulang tahunnya salah satu partai itu kan sulit juga kemudian diterima oleh Nurul ya, oleh akal sehat gitu. Jadi makanya masyarakat kemudian habis adili Jokowi, ya akhirnya kan justru muncul tag Indonesia gelap kan. Karena apa yang bisa diharapkan? Yang tadinya barangnya sekecil ini, wah, terus orang-orang pada mengibarkan bendera gitu ya gitu. Tagarnya Indonesia gelap. Tagarnya Indonesia gelap sembari mengibarkan bendera, Mas. Ini bawaannya macam-macam nih. Bawaannya dari demo. Garuda hitam ya, Garuda hitam. Garuda hitam nih, Mas. Nah, ini Indonesia gelap. Luar biasa ini. Ampun. Ketahuan ternyata. Kayaknya tadi mampir nulis itu belum dulu, kayaknya enggak juga. Nah ini Indonesia gelap. Waduh. Iya. Jadi ketahuan sumber. Kok yang satu lagi nggak ada? Apa itu? Kabur aja dulu. Jangan. Kalau itu saya nggak setuju. Nggak setuju. Kalau itu saya nggak setuju. Nggak setuju ya? Nggak. Kalau Indonesia. Tapi itu pada rame juga kan netizen. Rame, cuman salah. Indonesia lagi genting. Ya. Jangan tinggal. Loh iya. Itu tindakan tidak satria kalau menurut saya. Ya betul bahwa Satrio Sumantri maksudnya. Nah, itu lagi di reshuffle kemarin gitu. Reshuffle kena. Maksudnya gini, Indonesia lagi genting, ya kan? Kalau saya selalu mengenal prinsip bagaikan seorang nakoda kapal, Mas. Ya kan? Kalau nakoda kapal tuh jangan loncat dulu. Iya, dia harus loncat paling terakhir kan? Ya kayak nakoda Smith pada kapal Titanic kan. Gitu. Dia kan akhirnya kan tidak loncat tapi dia konon dia kemudian mengurung diri di kamar mesin atau di kamar nakoda. Sama kayak kejadian ini. Tapi kan mungkin kan karena gini Mas. Maksudnya rakyat itu kan kabur. Gelap itu kan tidak ada harapan. Kan kira-kira seperti itu ya kalau saya pahamin. Iya. Nah, artinya kan daripada nggak ada harapan dia cari jalan karena dia masa depannya masih panjang gitu. Ya, oke lah. Saya menghormati. Mungkin ngikutin Pak Habibie juga. Pak Habibie justru dihormatin di negara orang, kembali jadi menteri gitu. Kok jauh-jauh Pak Habibie? Emang presiden kita nggak begitu? Oh, siap. Dulu kan presiden kita juga ke Yordan dulu kan? Iya. Kemudian dipanggil sama Bu Mega kan? Iya, tapi kalau Pak Habibie kan berkarir. Maksudnya Indonesia kabur aja dulu juga gitu. Iya. Nyari karir, nyari kepapanan dulu gitu. Meskipun saya tidak setuju dengan itu, tapi saya menghormati orang-orang yang berpikiran itu. Cuma menurut saya gini, nggak setuju gini. Indonesia itu kalau bagian kapal yang lagi genting, ya jangan ditinggal. Iya. Ibaratnya Indonesia sedang dirompak. Kalau di laut kan bukan perampok tapi perompak. Nah, lagi karena berombang-ambing. Dan lagi dirompak sama A-nya ketuker. Sama yang nggak jelas. Kok kita malah meninggalkan kan nggak bagus. Malah justru perompaknya nanti menguasai Indonesia kan. Kalau menurut saya pertahanan Indonesia, kalau saya tagarnya malah kabur aja lu. Gitu loh, gitu. Dia yang suruh pergi dong. Siapa dia itu? Yang ngata-ngatain Indonesia gelap ini, Mas. Kan ada tuh. Iya. Orang tua yang ngata-ngatain Indonesia gelap, yang katanya kamu yang gelap.
Oh, Ya. siapa itu ya? Jadi yang kabur aja lu. iya, ya mendingan dia aja kabur. Saking semangatnya kita jadi batuk-batuk. Betul, jadi ketularan. Ya, jadi orang ini malah marah-marah ya, dan kemudian malah mengatakan kalau yang gelap tuh kamu gitu ya, gitu. Pergi aja ke surga gitu. Gitu. Waduh, ini jangan-jangan udah deket-deket surga dia gitu. Ada deket neraka dia. Jadi menurut saya soal Indonesia kabur aja dulu itu, ya kalau itu ada kegentingan bagi dia dan dia tidak kuat merasakan, saya menghormati haknya. Ya, karena tapi begini Mas, baik kita pertahankan negara ini. 9 juta Gen Z itu nggak bekerja. Nah itu. Nah ini kan sebenarnya isu yang harusnya disikapi oleh pemerintah kan. Kan ada badan baru yang bisa menampung mereka Mas. Namanya Danantara. Oh. Di tengah-tengah ada dana. Ada dana. Dana antara. Apakah itu nanti menampung mereka atau justru jadi tempat bercokolnya kroni-kroni mereka? Nah ini yang jadi soal kan. Iya. Tadi udah kita bahas itu. Iya. Jangan masuk ke sana. dengan orang yang lain. Dengan pakar ekonomi. Iya. Nah, gitu. Tapi maksudnya gini Mas. Maksudnya sebetulnya kalau menurut saya. Banyak visi-visinya Pak Prabowo sangat bagus. And he's a genius. Karena Pak Prabowo itu banyak hal yang, dan dia high achiever. Dia ingin achieve sesuatu yang luar biasa. Nah, namun di dalam konteks komunikasi ini yang saya ingin highlight ya, bahwa banyak ketidaknyambungan gitu kepada publik, tidak tersampaikan dengan baik kepada publik gitu. Dan di era yang sangat terbuka dan transparan seperti ini, ya harusnya ini lebih cerdas lagi ya pada bermainnya. Jadi satu ya, kalau boleh kita sarankan ya, semacam saya menyarankan ke Polri kemarin untuk mengangkat dia sebagai duta dan kayaknya disetujui. Cuman sekarang tergantung apakah Ovi dan teman si A itu setuju nggak gitu ya. Karena juga netizen mengatakan, Mas jangan dong nanti masuk jebakan Batman. Oke, kita lihat ya. Yang jelas apa? Kalau itu yang dilakukan itu win-win solution. Tidak malah kemudian melawan gerakan ini. Karena kalau gerak netizen itu dilawan, wah malah nanti akan makin besar Mas. Gitu. Nah, untuk Pak Prabowo ini betul. Menurut saya adalah tim komunikasi kepresidenan yang gagah banget, namanya pakai PCC katanya. Pakai bahasa Inggris ya? Oh iya kan, PCO, sorry. Presidential Communication Office. Kayak gitu. Tapi apa kerjanya gitu? Anggotanya gemuk banget Mas. Banyak ya. Banyak kan dia merasa sebagai kayak menteri kan, logonya aja kan Ayaka gitu. Jadi kan kayak menteri, kayak kementerian, level kementerian. Tapi kerjanya kan menurut saya kan, waduh, omon-omon gitu. Harusnya kan dia benar-benar bisa menasihati atau memberikan masukan ya kan. Salah satu contohnya adalah seperti sekarang lagi dikritik dan lagunya lagi juga banyak viral. Itu kan Pak Prabowo kan sering sebenarnya itu umpatan wajar kalau dari daerah tertentu, tapi menjadi tidak wajar kalau diterapkan untuk daerah lain. Oh, apa itu Mas? Yang mana ya? Dasmu Mas. Oh. Ya, itu kenapa saya bilang wajar? Iya. Wajar kalau misalnya seperti orang Jawa Timur. Jawa Timur, wah itu sih. Jawa Timur hari-hari tuh. Iya. Gitu. Tapi nggak dasmu kalau di Jawa Timur. Dancuk. Ya. Dancuk gitu ya. Dancuk itu sehari-hari bagi orang Jawa Timur tuh umpatan yang justru dengan sahabat dekatnya aja malah jadi akrab kan gitu. Nah, dasmu itu ucapan yang sebenarnya kalau di Jawa Tengah bagian selatan, itu Banyumas itu oke. Tapi kalau Jawa Tengah bagian Jogja, Solo, itu berat banget Mas. Banyumas nggak apa-apa. Banyumas nggak apa-apa. Kan Pak Prabowo kan memang paruhnya Banyumas. Nah, sekarang kalau itu diterapkan di Jogja, itu menjadi berbahaya. Agak berat, Indonesia ini, Mas, itu kan kita sadar bahwa itu terdiri dari 600 lebih, hampir 700 suku. Dan kadang-kadang ada satu bahasa yang di sana baik, di sini kurang baik. Akibatnya beliau sebaiknya ya hindari. Gitu. Jawa Tengah yang itu, yang halus itu, maki-maki aja pakai telo gitu. Iya, telo itu ungkapan. Ketela kan sebenarnya. Iya, ketela, tapi masa singkong. Iya, masa singkong dia kan. Makanya sama seperti, maaf Mas. Ya. Lucu gitu maksudnya. Menurut kita kan kok halus banget gitu. Betul. Sama seperti ungkapan yang dulu dikemukakan oleh salah satu tokoh politik Rocky Gerung. Maaf ini saya sebut ya, bajingan. Ya. Bajingan itu bagi daerah tertentu itu bukan umpatan kasar. Karena dia adalah profesi. Bajingan itu kusir delman.
Oh iya. Ya, kusir delman gerobak sapi itu bajingan namanya. Bajigur. Bajigur tuh sedikit levelnya lebih rendah daripada sedikit lebih rendah daripada bajingan, tetapi dia sebenarnya adalah merupakan minuman. Jadi banyak Mas, gitu. Atau misalnya sekarang. Padahal kalau bajingannya nggak apa-apa. Wow, Bajingannya nggak ada masalah kan? Bajing itu hewan. Tupai kan? Nah, ada lagi yang lucu kan? Gitu. Yang sering juga malah jadi kita ketawa. Ungkapan untuk penyebutan hewan juga. Maaf ya. Anjing atau dalam bahasa Jawa tuh asuh. Itu kasar banget. Iya. Tapi kalau kemudian dalam WA group, kan sering ada stiker gambarnya anjing banyak, terus dikasih terus asuh kabeh gitu. Itu kan malah kita ketawa gitu. Nah, jadi Indonesia tuh unik. Kalau di Amerika itu jadi asuh jadi universitas, Mas. Oh iya, benar. Arizona State University. Ya, itu asuh. Jadi, hal kayak gini mungkin ya. Kemudian kalau diucapkan pada saat pidato resmi, meskipun itu internal partai, tapi kan itu pidato seorang presiden. Bagaimanapun juga kan Pak Prabowo meskipun beliau adalah ketua umum, ketua Dewan Pembina, tetapi kalau dia adalah presiden Indonesia saat ini dan live disiarkan oleh banyak TV, kan ya sebaiknya kan memang tidak kemudian mengucapkan dasmu, gitu. Meskipun pelan tapi kan dia semua pasti dikatakan. Nah, inilah sebenarnya tim PCO tadi itu sebenarnya memang menurut saya kalau ada reshuffle, Mas. Menurut saya mereka itu harus reshuffle kok. Gitu. Apa nggak berani? Mungkin nggak berani juga membetulkan Pak Prabowo kan Pak Prabowo gitu loh. Harusnya berani. Takut kali. Ya kalau enggak kan dianggap seperti tadi ilustrasi yang di awal Mas Mida cerita tadi. Iya. Masa dia kan macan Asia kan? Masa dimakan sama kodok Solo gitu. Iya kan? Kan memang di dalam dalam kabinetnya itu kan ada lebih kalau dihitung oleh teman-teman 70-an lebih. Itu kan orang titipannya siapa? Penguasa lama. Nah, mau ngucapin aja susah sampai batuk kita. Saking udah mau ngucapin itu mendendamnya sampai sini gitu. Iya. Itulah. Jadi artinya kan titipan-titipan itu yang dulu malah mungkin pernah ya. Banyak yang atau kita pernah ngobrolin sebelum reshuffle dulu. Gitu. Yang harus di-reshuffle kan yang termasuk yang terlibat dalam budi online itu, kemudian yang jelas-jelas marah-marah gitu. Atau yang sekarang ini diklik-klik lagi nih Mas. Ketika kita ngobrol ini dulu kan orang ini disebut pernah mengeluarkan kop surat untuk kepentingan pribadi. Nah, karena udah putusan MK itu. Nah, sekarang jadi berdasar hukum. MK ikut cawe-cawe dalam kepentingan pilkada istrinya. Nah, jadi itu menurut saya siap-siap lah ya. Siap-siap harusnya juga kan gitu. Tapi kan juga di luar itu juga banyak juga kan. Kayaknya istilah reshuffle nggak cocok ya. Apa itu? Kalau reshuffle dikocok ulang gitu harusnya ditendang. Ditendang, ting gitu. You're out gitu. Betul. Get out gitu ya. Termasuk yang ya dulu tetot-tetot mobilnya kosong RI 36, flexing malah pakai patwal gitu gitu. Mobilnya kosong padahal ya. Mobilnya kosong katanya dia kan. Kata dia kan mobilnya kosong di Jenderal Sudirman lagi rame, mobilnya gede banget lagi. Lexus LX 600. Itu kan top banget itu, gede banget. Terus tetot-tetot. Saya jadi inget tuh yang Indonesia Gelap itu di TikTok. Wah, masa depan kita udah nggak jelas kecuali masa depan Cipung. Saya sampai ketawa karena jadi inget gitu ya. Oh Cipung, kenapa jadi Cipung yang di ini gitu? Iya, malah Cipung ya. Makanya nggak boleh bawa anak kecil itu nggak boleh. Iya, nanti 2045 isinya Cipung, Janetes gitu ya. Ya nggak apa-apa juga. Iya. Asal mendapatkannya dengan cara yang benar. Betul. Mau nggak mau. Berdasarkan meritokrasi. Persis, Mas. Tidak main-main masalah hukum dan lain-lain gitu. Saya sih apresiasi anak-anak muda. langsung kaget saya ngomong begitu ya. Langsung ada di dalam keluar. Supaya yang di dalam nggak keluar semua, kita buka aja sekalian. Siap. Wah, jadi ini sering buka-bukaan ini membuat kita. Ini sekarang masyarakat tuh semua menjadi ini, Mas. Ini sebenarnya baju yang cukup lama. Wah. Dan kok pink. Indonesia pink. Korban
korban Mulyono. Ini udah kemarin udah. Kemarin udah. Ini tapi kan kemarin merah. Kemarin merah. Bajunya hitam. Iya. Lah ini kok jadi lain lagi. Banyak versinya, Mas. Oh. Ya karena menyesuaikan yang luar putih, Mas. Oh. Putih jadi biar putih. Biar cocok lah ya. Biar cocok. Pink ini agak jatuh cinta nih kayaknya. Agak pink. Udah agak soft dikit. Supaya nggak gelap-gelap balon. Siap. Ini kan merah ya kan. Nah, jadi ketika banyak rakyat menjadi korban, nah kemudian kan kita menyuarakan dengan teriakan tadi, Mas, gitu loh. Tapi artinya gini, sekali lagi soal tim komunikasi ya, gitu dengan bagaimana Pak Prabowo ini berbicara itu, saya setuju bahwa Pak Prabowo itu brilian, ya gitu. Kayak Danantara itu. Itu ya kan? cerdas sekali. Itu cerdas, itu kan bayangannya kayak kita punya KT Masek gitu. Ya asal jangan sampai jadinya kayak wajah MDB. Mirip, Mas. Iya nih. Sebelah-sebelahan gitu loh. Yang satu sukses berat, yang satu menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia gitu loh. Ternyata jadi korup besar. Iya, betul. Investasinya bodong lagi ya. Investasinya bodong. Oke lah, tadi pasti udah diobrolin tuh. Ya, tapi artinya adalah gerakan rakyat ya. Ini jangan jangan dinafikan. Jangan kemudian diabaikan dan jangan direpresi juga. Jangan direpresi. Saya harus objektif mengatakan ya bahwa kita mengapresiasi satu selain Kapolri tadi yang akan melakukan itu, hanya saja jangan hanya Sukataninya yang kemudian apresiasi, tapi tindak dong anggota-anggotanya yang kalau Sukatina. Nah, Sukatina lain lagi. Sukatina terusnya Talisan. Saya nggak ngomong gitu loh. Itu teman kita loh, itu teman kita. Itu teman kita semua. Ya. Kalau Tinatun nggak Tinatun. Lain lagi. Beda lagi. Itu jadi politisi sekarang. Iya. Nah, jadi artinya adalah ketika melakukannya itu dengan benar ya, kemudian malah yang dilakukan pembersihan itu adalah anak buahnya yang disebut dalam lagu itu. Oke lah, nanti untuk SIM sesuai dengan ongkosnya, jangan ada tambah. Untuk kasus ini tidak boleh ada bayaran. Untuk ini nggak boleh bayar. Untuk izin Hicks itu nanti mereka nggak usah keluar biaya banyak. Nah itu bagus. Gitu. Ya memang harus seperti itu ya sebenarnya ya. Dan, no viral no justice, Mas. Ya memang harus diviralkan gitu. Betul. Nah memang kalau saya lihat banyak ternyata di kabinet Pak Prabowo juga pada level menteri saja itu tidak paham dengan caranya Pak Prabowo berpikir dan visinya, bahkan banyak kebijakan-kebijakan yang agak jauh daripada semangatnya Pak Prabowo gitu. Nah ini memang ya istilahnya jangan dari reshuffle lah, tendang aja. Betul, kalau memang nggak cocok. Meskipun banyak juga menteri yang seolah-olah pengen kemudian sejalan dengan kebijakannya Pak Prabowo, tapi terus kan bikin kebijakan yang kemudian pengen maju sendiri gitu. Ya akhirnya kan? Dianulir di ujung. Nah, akhirnya dianulir di ujung kan malu gitu loh. Meskipun ya sekali lagi kita juga mengapresiasi ketika demo kemarin, Mas Prasetyo, Mensesnek itu berani turun, kemudian menemui adik-adik itu menurut saya oke. Hanya jangan sekedar bisa tanda tangan, karena tuntutan dan konsekuensi dari tanda tangan dia itu kan yang diminta oleh adik-adik kan, efisiensi tidak boleh menyentuh satuan untuk pengajaran dan menghindari dan jangan sampai biaya pendidikan jadi mahal. Nah, terus kemudian jangan kualitas sampai, jadi turun. Betul, jangan sampai diefisienkan kemudian malah jadi orang tuanya tidak lagi bekerja, anaknya bisa makan, tapi kalau bapak ibunya nggak bisa makan, gimana gitu. Anaknya dapat makan di sekolah, dan juga program makan siang atau makan bergizi gratis ini kan juga mestinya juga terus dicermati kan. Ide itu brilian, tapi kalau pelaksanaannya di lapangan, kemudian timbul yang ada di Padalarang, yang ada belatung, kemudian yang ada busuk, kemudian yang ada keracunan. Itu kan ya menurut saya ya memang maaf ini kurang ajar juga pelaksanaannya di lapangan. Memang harus diawasi secara benar. Persis. Memang ya no freelance, Mas, nggak ada makan siang gratis gitu. Logikanya istilah efisiensi itu bukan menekan biaya. Oh iya. Efisiensi itu sebenarnya dengan biaya yang sama outputnya lebih gede. Harusnya seperti itu. Atau prosedur yang tadinya mungkin harus lewat
A, B, C, D, Ya, E, F, G. yang kompleks ya. Ya, kompleks. Dia bisa A langsung G. Shortcut. Shortcut. Gitu. Tanpa ordal. Ini yang tanpa ordal, sistemnya cepat gitu. Tanpa bayar. Bayar gitu kan. Jadi reformasi birokrasi, reformasi komunikasi ini kayaknya dibutuhkan ya. Karena bagaimanapun juga narasi-narasi visi yang besar, narasi-narasi pemikiran, cita-cita yang besar, kalau tidak didukung oleh rakyatnya, tidak tersosialisasikan dengan baik, terutama di dunia netizen ini, itu yang gawat, Mas. Itu jadi bisa bahaya. Terutama kan kita ngobrol ini kan hanya beberapa hari sebelum kita masuki bulan suci Ramadan. Ya, betul. Ini pasti, Mas, nggak usah di banyak ramal atau banyak dian lagi. Pasti nanti akan ada eskalasi untuk barang-barang. Kan pasti. Mendekati Lebaran itu pasti mahal ya. Nah, kebutuhan nanti akan semakin nampak. Kemudian kalau ada pemotongan gaji, ada pemotongan terus sempat ada isu kan. Nah, itulah harusnya tim komunikasi atau Pak Prabowo yang mengatakan kan sempat ada isu. Sempat ada yang mau di PHK karena penyiar-penyiar RRI itu kan. Nah, itu. Untung itu kan sudah langsung dilalat. Ya kan gitu. Karena kan juga itu viral juga kan. Itu kebetulan sahabat saya, Mas, dari TVRI Jogja. Sekarang di RRI. Enggak TVRI. Yang di TVRI. Dia di TVRI. Yang dia seorang reporter lepas. Kemudian dia pamit kepada keluarganya, anak istrinya. Dia bilang ini tugas Bapak terakhir. Ya di stasiun TVRI di Jalan. Kebetulan kan TVRI Jalan Magelang itu kan kalau dengan rumah saya di Jogja kan nggak ada 1 kilo, Mas. Cuma 400 meter. Dan kebetulan kita sering ngobrol lah gitu. Nah, jadi dia bagus itu. Dia menyuarakan. Dia voice of the voiceless. Gitu. Dia menyuarakan yang tidak bisa bersuara. Dan akhirnya justru karena video dia yang viral, ya akhirnya kan menjadi perhatian. Akhirnya kan honorarnya tidak jadi kemudian diakhiri kan. Bagus kalau menurut saya macam itu. Nah, cuman juga jangan sampai kemudian ini mengurangi kualitas dari kualitas di pendidikan yang ada. Ya, betul. Sampai saudara-saudara kita di Papua kan pada teriak, Mas. Kami nggak butuh makan siang, makan bergizi. Yang kami butuhkan pendidikan. Iya, betul. Benar juga. Gitu. Jadi mungkin memang suatu program baik kalau implementasi atau misalnya research di awalnya itu kurang bagus sehingga mereka itu tidak bisa mendapatkan masukan yang baik ya. Masukan itu bukan berarti hanya masukan nasinya, lauknya isinya apa, bukan hanya itu, tapi apakah program makan bergizi gratis itu cocok di situ, ya kan? Apakah tidak ada kepentingan yang lain yang lebih penting lagi di situ? Nah, itulah gunanya komunikasi yang bagus. Nah, sekali lagi saya teruskan tadi, mendekati bulan suci Ramadan dan nanti kemudian masuk ke ketika bulan suci Ramadan kan juga kebutuhannya juga akan banyak. Betul. Ya kan, menjelang Idul Fitri nanti belum THR 2 kali. Nah itu, iya kan, tuntutan itu kan besar nanti kan gitu. Nah sementara dengan adanya efisiensi, dengan adanya kabur aja dulu, itu kan sekarang maaf ini, Mas, kita terlalu dibuka. Yang kabur aja dulu kan bukan hanya masyarakat, pabrik-pabrik juga kabur, Mas, sekarang dari Indonesia, ya kan? Sanken udah jelas mau quit dari Indonesia. Kemudian Pak itu menyusul beberapa produksi yang lain. Kemarin baru saja karena hobi saya juga nonton pameran otomotif yang biasanya enggak di Indonesia. Setiap tahun ada kan IMS. Betul. Itu. IMS sama Gaikindo ada 2 kan. Gaikindo nanti itu yang biasanya di AIS. Kalau ini kan ada di Kemayoran. Betul. Nuansa krisisnya terasa loh, Mas. Apa yang datang sedikit? Satu itu, kedua dari nilai transaksinya. Oh. Iya, dari nilai transaksinya menurun. Meskipun Jadi Mas Roy yang beli berapa? Enggak, aku nggak beli. Saya sampai nggak cukup beli sekarang. Enggak, saya datang karena tiap tahun klub mobil kuno itu kita selalu Classic Paris gitu. Jadi kita ngikut. Mahal itu ya? Mancing terus. Nggak mahal lah. Gitu. Mobil kuno, mau udah kuno ya nggak mahal. Gitu. Nah gitu. Jadi kita kan mendengar keluhan dari para booth itu. Meskipun IMS itu sudah sekarang luas banget areanya di Kemayoran, tapi kan nilai transaksi ramenya masih rame. Ramenya masih, karena orang seneng ngeliat. Orang lihat aja. Yang penting kan di pameran itu kan bukan yang lihat. Nah, sementara mohon maaf ini, sementara saya ambil contohnya. Di saat yang sama terjadi juga pameran, ya ada di AIS juga di BSD. Tapi penyelenggaranya bank, nggak usah saya sebutkan banknya ya. Dia bank itu khusus menyelenggarakan kayak kayak Gaikindo itu, tapi dia menyelenggarakan pameran mobil.
Ya, cuman ya sekarang beda Mas pengunjungnya. Yang di sini juga makin sepi lagi. Karena kan jelas kalau orang datang ke IMS itu kan nggak mungkin dikejar suruh beli kan. Ya paling salesnya ngejar-ngejar kasih brosur. Tapi kalau yang datang ke ke ICSD kan otomatis kalau pengen bank kan pasti langsung tawari kredit KKB gitu kan gitu ya. Padahal dikejar-kejar sama SPG kan enak kan sebenarnya. Ya mendingan kita yang ngejar SPG-nya. Nah, itu indikator ya. Itu indikator bahwa ada indikasi itu menunjukkan bahwa indikator-indikator yang kita lihat. Krisis ini sudah kalau enggak hati-hati itu akan kemudian bisa berakibat fatal. Padahal kalau kemudian ditambah dengan kondisi sosial ekonomi tadi, ditambah dengan teriakan masyarakat soal Indonesia gelap, adili Jokowi yang kemudian tidak ditanggapi, maksulkan fufafa yang tidak kemudian dilaksanakan, ya isunya bisa bergeser kepada turunkan Pak Prabowo. Padahal kan harusnya bukan itu yang diharapkan kita kan. Kalau kita turunkan Pak Prabowo yang naik fufafa nanti, makin gelap lagi nanti Indonesia, makin parah lagi gitu loh. Jangan sampai itu terjadi. Kalau bisa mudah-mudahan. Mudah-mudahan benar ya. Insya Allah dah Indonesia baik-baik aja. Betul. Gitu. Moga-moga baik-baik aja. Kalau enggak malah makin suram. Karena kan isunya sekarang kan sedikit bergeser. Dari tadinya adili Jokowi, maksulkan fufafa, tapi karena cara perkomunikasian yang kurang pas, kemudian sempat ada umpatan-umpatan yang sebenarnya tidak pas dilakukan, malah bergeser kan. Gitu kan. Kan dulu pun sebenarnya podcast seperti ini kan juga bersaing sebenarnya dengan podcast yang buzzer. Sekarang kan sebenarnya kalau kita lihat podcast yang buzzer ini kan mulai tidak diminati, mulai menurun ya. Ada Coro TV lah, apalah gitu. Saya nyebutnya Coro lah, kecoa TV lah itu. Yang isinya kalau kita lihat itu terus terang Mas, rusak akal sehat. Meskipun dia logonya gunakan akal sehat, tapi dia merusak akal sehat Mas gitu. Karena kan dibalik-balik semua. Gitu jadi yang Indonesia gelap itu dikatakan itu mahasiswa gitu. Padahal yang mahasiswa itu adalah buzzer gitu. Jadi benar. Itulah yang sekarang kalau tidak disadari, kalau mereka malah makin kemudian membiarkan, kalau istilah di sosmed kan ternak ya. Ternaknya Mulyono ini gitu. Ternak Mulyono ini kemudian tetap dipelihara, buzzer, kemudian media-medianya itu tetap dibayarin. Nah, ini yang repot. Dan padahal minggu yang lalu kan, Mas, itu kan juga sempat Pak Prabowo itu kan mengundang pemimpin-pemimpin redaksi media massa besar, gitu ya. Saya tidak menggunakan media arus utama atau mainstream karena arus utamanya sekarang bergeser malah. Betul. Arus utamanya sekarang ke sosmed sekarang gitu loh. Media-media alternatif inilah yang arus utama. Mereka-mereka yang tadi yang mainstream tuh akan ditinggalkan. Tapi ini sebenarnya konsekuensi dari media, Mas. Kalau kita lihat, sebenarnya kan mungkin sudah 5 atau 10 tahun terakhir, Mas. Sebenarnya dunia broadcast yang konvensional, saya menyebutnya konvensional, itu kan mengalami sunset, Mas. Ya kan, mengalami sunset, kemudian bahkan media-media cetak, itu kan sudah banyak sekali yang tutup. Ya kan gitu. Mereka kemudian pindah, yang tadinya mereka mungkin merasa gede banget dulu, kemudian mereka mau nggak mau sekarang bersaing di era sosmed. Itu banyak yang nggak kerasa, Mas. Banyak yang bahkan mereka referensinya di sosmed. Nah itu sekarang. Semua konten kadang-kadang ya dari berita aja istilah referensinya sosmed dulu. Itulah sebenarnya yang harus disadari. Nah jadi inilah juga yang sebenarnya harus disadari oleh PCO tadi atau atasannya PCO oleh Pak Prabowo, bahwa jangan hanya mengandalkan media konvensional. Karena baca media konvensional itu sudah semakin menurun. Bahwa dikatakan masih banyak yang baca, apalagi kan kayak Komdiji ya, Kementerian Komdiji selalu mengatakan baca dulu referensinya dari media konvensional atau media arus utama. Ya memang, cuman jangan juga mereka mengatakan baca dari media utama kalau ngangkat staf susnya saja seorang tukang penyebar hoax, buzzer kan. Barusan kan nyebar hoax juga Mas dia. Oh gitu. Iya, sampai di grup kita, di WA grup kita kan kita candain tuh Mutia. Gimana Mut, staf susmu? Dia itu si Rudi Valinka itu, Kurawa itu kan sempat ditanyai apa dasar hukumnya untuk para kepala daerah itu ikut retreat di Magelang. Dia jawab,
ada tuh undang-undangnya nomor sekian tahun 2014. Saya baca aja 2014. Langsung serang dia. Diruncak dia sama netizen. Wong kita 2014 masih di situ ya. Nah ya, satu itu. Kedua, undang-undang yang ditulis dia 2014 itu adalah untuk isi dari anggota DPRD itu isinya berapa orang gitu loh. Bukan sama sekali kewajiban untuk mengikuti retreat atau kewajiban. Jadi retreat kan juga baru tahun ini kan. Jadi kan dia nyebar hoax kan. Asbun juga ya. Asbun banget lah. Itu orang buzzer tapi dia staf sus dari Komdiji. Pemerintah lah. Untung bukan staf ahli ya. Masih yang khusus-khusus saja. Ya tapi kan staf khusus ya kan lebih dekat sama menteri. Eselon 1 juga Mas gitu loh. Iya, jadi artinya Pak Prabowo ini harus hati-hati karena dikelilingi oleh ini orang-orang atau katakanlah ya kurawa-kurawa tadi. Kurawa-kurawa tadi. Ya toh, kurawa-kurawa tadi yang berbahaya gitu loh. Iya. Kalau saya sih ngelihat kalau seperti ini supaya lebih efektif, yang PCO itu nggak usah ada lah. Udah aja Mayor Teddy aja yang selalu nempel dijadiin istilahnya cuman mungkin kalau Mayor Teddy menjadi juru bicara. Bukan, maksudnya di kelembagaannya. Oh iya. Karena kan lebih TikTok kan, lebih melekat gitu. Dan aktifkanlah kembali kalau menurut saya KSP. Dulu kan ada KSP zaman Jokowi. Yang namanya KSP Muldoko itu kan kuat banget itu. Sekarang kan kurang Mas. Kurang ya. Sekarang kan kalau lihat Pak AM Putranto, kalau nggak salah Pak AM betul. kurang terdengar dibandingkan dengan belum kali. Enggak juga Mas. Belum. Strukturnya kalau dulu kan kita sering lihat tuh menjawab apapun di TV itu kan dari deputi KSP. Sampai sahabat kita yang selalu pakai sorban itu. Oh iya tuh. Kemana Mas? Lagi mabal. Mabal lo kan? Iya, tahu. Bukan ngabal, mabal. Nah itu kan tampil membela gitu. Tapi kan sekarang malah enggak. Yang tampil kan memang ya masih agak ya maaf lah kalau saya dari PCO juga nggak banyak yang muncul ya. Sebenarnya banyak loh. Orang-orangnya maksudnya tuh nggak tampil gitu. Betul. Dan orang-orangnya bukan orang-orang yang kaleng-kaleng lah ya. Ujang Komarudin. Ya kan? Iya tuh dulu. Waduh. Adita yang dulu dari Kementerian Perhubungan. Ya kan? Mungkin jadi pengamat enak. Nah ketika Prita Laura. Iya kan? Metro. Kemudian satu lagi yang dari lembaga research itu. Ya kan? Fritz atau apa itu? Ya, Kalau Cinta Laura nggak ikutan di situ. Cinta Laura lain lagi. Itu kasusnya ke Fufawa nanti. Siap. Wah, ini Mas. Jadi tipsnya tuh untuk bisa, maksudnya gini, kan bukan menduga lah, menganalisa apa yang terjadi di sosmed itu, kan bisa dengan menggunakan pendekatan banyak hal ya. Big data analytic. Betul. Atau mungkin juga kan kalau dulu ada media monitoring, ini harusnya ada sosmed monitoring lah gitu ya. Dan tentunya respon terhadap sosial media ini nggak bisa direct. Maksudnya gini, kalau di media mainstream, di media formal ya, itu kan biasanya kita langsung bisa punya hak jawab, punya ini. Nah kalau sosmed nggak ada Mas. Ketika udah jadi viral, ini gimana nih nanganinnya? Jadi mungkin ada tips-tips yang setuju. Jadi nggak mungkin kita membuat viral lagi. Nggak mungkin karena kalau viral kemudian dihantam, apalagi dengan treatment seperti menggunakan media konvensional, ya salah. Apalagi sebenarnya diawali dengan bagaimana mencari resources-nya. Kesalahan staf sus Komdiji tadi, ya si Rudy Valinka atau Kurawa tadi dalam salah menerapkan undang-undang tadi, salah menyebut undang-undang, itu kan juga diketawain oleh orang. Gitu loh. Artinya gini, mungkin dia ngambil source-nya sendiri salah. Kan mungkin dia ngambilnya dari ChatGPT mungkin. Jadi tanya, padahal ChatGPT itu kan ngaco juga Mas. Iya, kalau tidak ngaconya. Betul, harus dicek and recheck kan. Kalau belum menjadi LLM, belum jadi istilahnya datanya nyebar, betul, nggak akan keluar. Makanya tiba-tiba dia ngambil yang kemudian salah kan. Jadi Mas tadi cerita soal big data. Big data juga harus kita beresin dulu. Jangan sampai yang masuk ke big data itu informasi-informasi yang tidak tepat atau hoax. Betul. Kalau masuk hoax ya nanti keluarnya di ChatGPT juga hoax. Betul. Itu yang terjadi. Nah, jadi caranya begini, kalau kemudian dengan sosmed,
Memang kita benar-benar harus menggunakan logika yang bagus lah untuk screening. Kemudian benar-benar harus dilakukan penelitian, analisis yang mendalam dulu, baru itu kemudian dikeluarkan. Memang kalau itu terlanjur sudah viral, caranya ya sebenarnya banyak mas caranya. Bisa juga dengan spin, dialihkan ke berita yang lain. Kayak ini kan sebenarnya yang saya lihat nih sudah ada sedikit spin mas. Dari yang tadinya himbauan masyarakat untuk adili, kemudian digeser. Sekarang yang tadi maksulkan, adili dan maksulkan kan gitu. Adili Jokowi, maksulkan Fufawa. Sekarang tergeser ke mempertanyakan Pak Prabowo. Ini kan sebenarnya kan nggak itu yang kita inginkan. Gitu. Tapi karena itu mungkin memang ada kekuatan lain yang menginginkan itu. Nah harusnya makanya sosmed ini benar-benar terkuasai. Kan tidak sulit mas sebenarnya. Kan semua sebenarnya semua sebenarnya IoT sekarang. Internet of Things. Apa-apa tersedia di internet. Betul. Ya kan, masyarakat juga sekarang pahamilah bahwa masyarakat terutama netizen dan sebagian besar itu sekarang yang jadi referensinya adalah justru yang sosial media. Percuma saja mereka tetap mempertahankan yang disebut media arus utama zaman dulu, yang saya nyebutnya konvensional tadi. Kalau ternyata itu malah membuat ketidakpercayaan pada masyarakat. Contohnya tadi, ya dengan segala hormat saya karena ini fakta ya, yang terjadi pada CNN Indonesia. Ya udah itu terjadi, tapi jangan sampai itu terjadi pada media-media yang kuat lainnya kan. Tapi saya juga lihat mas, kemarin ada wawancaranya Mas Abraham Samad ya di salah satu TV besar gitu ya, Kompas. Ketika pembicaraan lagi hangat, tiba-tiba Mas Abraham bilang soal Fufafa, langsung yang dari Kompas enggak deh, jangan ngomongin itu deh gitu. Loh, padahal kan itu kan yang jadi pembicaraan di masyarakat. Jadi kenapa media konvensional itu kayak masih takut gitu loh? Apa sih yang ditakutkan gitu loh? Kalau memang benar ya nggak usah takut. Tapi kalau memang takut ya jangan takut nggak dapat iklan kali. Nah memang mas, itulah yang membuat kenapa media-media konvensional itu masih, karena kan masih ada placement dari iklan-iklan pemerintah. Nah placement ini yang terus terang bisa mengganggu editorialnya, Mas. Iya. Padahal itu kan sebenarnya haknya mereka. Iya, benar. Jadi sebenarnya nggak perlu takut, independensinya nggak perlu takut. Persis. Gitu. Ya, saya sebutlah Tempo misalnya. Kan? Dulu kan pernah diisukan juga kan. Tempo gini, tapi juga minta iklan. Itu kan memang sesuatu yang berbeda dari kewajiban dari media kan. Ada media yang dia tidak boleh merusak jurnalistiknya, tapi ada media yang dia marketing, dua-duanya harus jalan. Waktu zaman Gus Dur, kita juga ngalamin hari-hari itu penuh dengan komunikasi yang sangat berubah drastis, ya kan? Karena memang gayanya Gus Dur itu memang dengan cara nyablak begitu kan, terbuka, bebas. Nah, tapi juga tidak kemudian diikuti oleh kemampuan kabinetnya juga untuk mengimbangin. Gitu. Nah, ini hampir mirip nih Mas sekarang ini. Nah, mungkin menurut saya memang seorang juru bicara ataupun komunikasi itu memang harus orang yang benar-benar paham dengan Pak Prabowo dan memang dekat. Iya. Betul. Nah. Zaman Gus Dur pun kan meskipun itu juga senior kan, yang kita lihat kalau seingat saya kalau nggak salah 2 diantaranya misalnya satu Mas Adi Marsardi. Ya, Adi Marsardi betul. Satu lagi Mas Wahyu Muryadi. Iya. Yang Adi Marsardi saya kenal baik. Itu pun kan juga tidak langsung bisa kerap gitu. Ya, karena Gus Dur selalu ngomong jalan betul, aja gitu. Enak aja gitu ya gitu. Nah, itu sebenarnya Pak Prabowo pun begitu. Modelnya mirip. Pak Prabowo itu lain dengan SBY. Kalau SBY memang tidak pernah kalau SBY selalu kontekstual dan perfect lah gitu. Dan pengen selalu tampil perfect. Dan memang cenderung kita melihat Pak SBY banyak disiapkan dibuat-buat gitu kadang-kadang. Enggak, kita melihat masyarakat seperti itu. Ya, tapi memang jadi ada tapi kan untuk kepastian nggak ada masalah sebetulnya. Dan bukan untuk menipu ya maksudnya kan. Zaman KIB 1 dulu kan juga jelas kalau itu. Pembagiannya kan juga jelas. Juru bicara untuk luar negeri dulu ada Dino, juru bicara dalam negeri Andi Malarangeng. Itu kan clear dulu. Betul. Tapi kan KIB 2 kan nggak terlalu jelas juga juru bicaranya siapa. Si Julian itu juga. Julian Pasha ya. Julian Pasha lebih banyak juru tulis itu.
Oh. Meskipun saya ada di dalam situ. Oh gitu. Cuman kan ya kita otokritik lah gitu. Kan lebih jauh beda lah dengan Andi ya kayak jauh beda. Saya inget banget kayak Dino misalnya sempat buat statement. Top itu ya. Buat statement salah dimarahin Pak JK karena ngebocorin isu-isu tentang perdamaian kan nggak boleh dibocorin dulu. Mas Andi juga. Itu normal, tapi nggak ada masalah karena kan namanya juru bicara salah. Iya. Tapi kan bisa diperbaiki oleh. Persis. Andi juga pernah kan waktu ada tragedi sedikit di Jagorawi. Oh iya betul. Itu kan sempat Mas Andi sempat juga itu kan memang harus mengalah gitu kan. Ya sebaiknya jangan begitulah gitu kan. Itu kan akhirnya kan dikoreksi juga. Betul. Artinya benar Mas, memang tidak ada yang sempurna kalau itu terjadi. Tapi kalau ini kejadian terus pemerintahan sekarang, jubir itu malah selalu yang dikemukakan tuh malah meleset dari apa. Nah, sama seperti. Dan sekarang itu kan pembagiannya nggak jelas nih visi ini. Kadang-kadang dia ketika dia nggak ada kerjaan menurut saya, ya gabut dia dengan Pak Prabowo, dia kemudian memfasilitasi kegiatan dari Gibran, dari Wapres. Padahal kegiatan dari Wapres itu menurut saya ya konyol banget gitu. Terakhir kan konyol banget. Ketika dia di sekolah, dia tidak hanya meninjau makan bergizi gratis, tidak hanya meninjau, kalau itu oke lah. Tidak hanya meninjau potong rambut, ya kan dia menerima rambut. Yang terakhir kan konyol Mas, dia memberikan skincare. Nah itu jelas menurut saya sudah salah lah, nggak usah dibela gitu. Para jubir membela, dengan mengatakan jadi waduh ini udah jelas skincare-nya salah, rakyat kita malah disuruh jadi melambai nanti gitu. Gitu kan. Loh iyalah. Sejak kecil ngapain dibiasakan pakai skincare? Emang anak-anak suruh supaya glowing semua. Mas Roy nggak pakai skincare ayat muda ya? Nggak pernah kan kita nggak pernah. Padahal apa namanya istilahnya tuh stem cell terus jangan-jangan. Oh enggak juga, sama sekali enggak ada lah. Oh enggak ada lah sama sekali. Jadi alamiah nih Mas. Alamiah. Jadi artinya gini, orang-orang yang kemudian malah salah, kalau terus kemudian ditutupi dengan kesalahan, ya jadinya akan makin salah. Jadi kayak bola salju kan? Setuju. Gulung terus gitu. Nggak akan ada ini. Nah, menurut saya ini memang sebelum jadi bola salju yang besar harus ditangani. Ingat bola salju itu aku jadi ingat postingannya Fu Fafa. Apa itu? Fu Fafa kan waktu menghina Pak Prabowo kan gitu. Prabowo waktu naik di atas puncak gunung, terus dia nengok dari bawah, terus dia panggil Titi gitu. Terus dia gelundung kayak bola gitu. Itu tulisannya Fu Fafa loh Mas ya. Penghinaan ini penghinaannya Fu Fafa terhadap Pak Prabowo. Gitu. Nah kayak gitu kan harusnya juga ditindak tegas Mas gitu. Masa dibiarin, bahaya Mas ancamannya. Yes. Saya rasa diskusi kita pada akhirnya waktu juga yang membatasi. Dan terima kasih banyak Mas sudah sama-sama Mas. Intinya luar biasa ini. Intinya gini, kita mungkin banyak keras, kita mungkin sadis kata-katanya. Tapi percayalah Mas, ini justru kata Pak Kapolri juga kan. Gitu. Pengkritik Polri paling keras itu akan menjadi sahabat Polri. Sama. Dapat penghargaan. Nah ya, maksudnya penghargaan di deal gitu maksudnya juga. Pak Prabowo juga menurut saya ya jangan kemudian cepet panas kupingnya ya gitu. Dengarkanlah suara rakyat. Karena rakyat inilah yang kemudian akan menyelamatkan Republik ini. Betul. Termasuk menyelamatkan Pak Prabowo. Amin. Mungkin bahwa dalam kritikan-kritikan itu pasti adalah yang keras ya. Tapi obat itu kan nggak pernah ada Mas jamu yang. Wah itu bagus tuh. Iya kan. Obat itu pasti pahit. Jamu itu pasti pahit. Vitamin aja pahit. Tapi membuat kita sehat. Iya.